Oke, seperti yang kita tahu nih, Joy Boy, Goldie Roger, serta Baka Sencho kita, Monkey D. Luffy adalah tiga hal yang sangat menarik nih untuk selalu kita bahas. Selain ada misteri baru yang kita dapatkan dari kisah perjalanan mereka bertiga ini, terutama mengenai sosok Joy Boy yang sampai saat ini mungkin belum sampai 20% tentangnya yang sudah diperlihatkan di sepanjang cerita One Piece berjalan. Nah, meskipun begitu nih, nama Joy Boy selalu diagung-agungkan dan seakan menjadi karakter yang terkuat di sepanjang kisah One Piece sendiri. Begitu pula dengan Goldie Roger, gelarnya sebagai Raja Bajak Laut dan fakta jika hanya dia berserta krunya sajalah yang sudah berhasil sampai dan mendapatkan harta tertinggi One Piece itu sendiri, yang membuat namanya begitu diagung-agungkan terutama di kalangan para bajak laut. Nah, yang menariknya itu adalah kedua karakter ini walaupun hidup di era yang berbeda, namun mereka saling terhubung satu sama lain. Dan sekarang setelah era kembali berganti, mereka berdua yang kini hanya menjadi sebuah legenda saja, kembali muncul satu nama yang lagi-lagi memiliki keterhubungan dengan kedua pendahulunya itu. Orang yang digadang-gadang menjadi penerus Goldie Roger dan orang yang dikaitkan sebagai titisan dari Joy Boy itu sendiri, the one and only Monkey D. Luffy. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai satu garis lurus nih, Joy Boy, Goldie Roger, serta Monkey D. Luffy yang saling terhubung itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Kita tahu bahwa Perang Wano banyak sekali mengungkap hal besar dunia One Piece itu sendiri, terutama mengenai Void Century, Joy Boy, dan tentu saja Sun God Nika yang kembali terbangun itu. Semakin jelas terlihat jika Luffy Baka Sencho itu memanglah orang yang akan menjadi the next Joy Boy selanjutnya di Perang Wano Kuni ini sampai selesai. Bahkan seperti yang kita tahu ini secara langsung dikonfirmasi oleh nakama dari Joy Boy itu sendiri di masa lalu, sang gajah raksasa itu Zunisa. Dan seperti yang kita tahu, Monkey D. Luffy bukan hanya dikaitkan dengan berhubungan dengan yang namanya Joy Boy saja. Sudah jelas di sini jika Luffy adalah orang yang ditunggu-tunggu Roger, orang yang akan mewarisi tekad serta yang akan melanjutkan apa yang belum bisa dia capai di masa lalunya itu. Baik Joy Boy, Goldie Roger ataupun Monkey D. Luffy memanglah karakter yang hidup di era yang sangat berbeda nih. Kita juga tahu lah jika mereka masing-masing memiliki peranan yang sangat besar di eranya masing-masing. Joy Boy adalah seorang yang memiliki ambisi besar, namun karena adanya suatu halangan sampai pada akhirnya dia mengalami kegagalan. Karena itulah dia menilai beberapa hal yang mungkin akan bisa digunakan oleh orang-orang di generasi yang selanjutnya. Orang itu adalah Goldie Roger. Orang pertama setelah sekian lama nih yang bisa menemukan harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy di masa lalu, sekaligus nih membukakan kebenaran dari sejarah dunia itu sendiri. Namun sayang lagi-lagi apa yang diharapkan oleh Joy Boy di masa lalu masih belum bisa dikabulkan oleh Goldie Roger. Karena satu hal dan lainnya, Roger tuh masih gagal untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Joy Boy itu sendiri. Dan sampailah kita di era baru ini di mana kembali muncul satu nama yang tengah berjuang untuk bisa mencapai itu semuanya, dialah Monkey D. Luffy. Dan memang sih jauh nih dari harta tertinggi One Piece itu sendiri, peninggalan Joy Boy, dan dia sendiri mungkin juga belum mendapatkan gelar sebagai Raja Bajak Laut layaknya pendahulunya Goldie Roger. Namun bisa dikatakan bahwa Luffy adalah orang terdekat dengan apa yang dijanjikan oleh Joy Boy di masa lalu itu. Yang menarik dari semua ini adalah jika coba kita hubungkan nih dengan konsep-konsep yang ada di dunia One Piece itu sendiri, seperti halnya Wheel of Death, serat pola paralel yang digunakan oleh Oda Sensei sendiri. Ketiga orang ini masih berada di satu garis lurus dan saling terhubung satu sama lainnya. Mereka memiliki tekad yang sama dan juga sering diparalelkan satu sama lain. Seperti yang kita tahu nih, Luffy sendiri juga mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan oleh Goldie Roger di masa lalu. Selain itu pula, Luffy sendiri juga dikatakan sebagai the next dari Joy Boy itu. Dan dipercaya jika Luffy adalah yang akan membawa fajar keemasan untuk dunia baru. Nah, kita tahu bahwa Luffy dan Roger memiliki banyak sekali kesamaan, bahkan mereka juga memiliki keterhubungan yang sangat erat nih. Tentu mereka juga memiliki tekad yang sama. Jadi mungkinkah jika Goldie Roger juga bisa dikatakan sebagai the next Joy Boy seperti hanya Luffy Baka Sencho kita di masa lalu, atau justru Roger sebenarnya memiliki peranan sendiri dan itu berbeda dengan peran yang dari Luffy saat ini? Mungkin pernyataan jika Roger memiliki peran yang berbeda akan sangat relate nih. Pasalnya jika kita coba hubungkan dengan pernyataan dari para Gorosei di beberapa chapter yang lalu, tepat di saat itu diungkapkan buah iblis milik Luffy adalah tipe Zoan. Mereka mengatakan jika buah iblis dengan tipe Zoan memiliki pemikirannya itu sendiri. Secara tidak langsung di sini para Gorosei mengatakan jika buah iblis tipe Zoan bisa menentukan siapa yang akan menjadi tuannya.
Nah lantas kenapa nih orang dengan tekad kuat dari Joy Boy seperti hanya Roger di masa lalu justru tidak memiliki kekuatan dari boyband Mythical Swan Hitonomi model Nika? Nah seperti yang kita tahu, jika Roger bukanlah seorang pengguna dari boyband sendiri, Roger adalah seorang pengguna haki. Namun lagi-lagi jika kita hubungkan nih dengan peran yang berbeda itu tadi, maka akan cukup untuk menjawab pernyataan kenapa Roger tidak mempunyai user dari Hitonomi model Nika layaknya Luffy ataupun Joy Boy. Goldie Roger di sini memang bukanlah orang yang menjadi penerus dari tekad Joy Boy. Meskipun Roger sangat kuat nih dan juga sudah berhasil sampai ke pulau terakhir itu serta mendapatkan harta peninggalan Joy Boy sendiri nih, namun lagi-lagi Roger bukanlah yang terpilih. Ini juga serta-merta bisa menjawab rasa penasaran kita selama ini, kenapa Roger sempat tertawa sampai saat itu melihat isi dari harta peninggalan Joy Boy. Ya, setelah semua usaha yang sudah Roger lakukan untuk bisa sampai ke pulau terakhir Locktail itu dan mendapatkan One Piece, namun ternyata dia bukanlah orang yang ditunggu oleh sang pemilik harta alias Joy Boy. Menurut admin sendiri, Roger itu lebih berperan sebagai pembuka jalan nih dan juga menuntun orang yang akan menjadi the next Joy Boy di era yang selanjutnya. Roger di sini juga menyadari jika dirinya bukanlah orang yang akan bisa mendatangkan fajar dan merubah dunia itu, dan dia yakin nih jika suatu saat nanti akan ada orang yang mewarisi tekad serta meneruskan apa yang sudah dimulainya itu. Karena itulah pada akhirnya Roger mengambil dua langkah besar dalam hidupnya dan untuk dunia tentunya dengan meninggalkan jejak lewat Poneglyph di Pulau Langit, yang mana pesan dari Roger itu berbunyi seperti ini: aku akan menonton tulisan ini sampai ke ujung dunia. Dan langkah terbesar Roger selanjutnya adalah menyerahkan diri kepada pemerintahan dunia. Ya, menyerahkan diri ini bukan berarti menjadi tanda jika sang raja bajak laut itu sudah tidak lagi peduli dengan tujuan dan cita-citanya, namun justru sebaliknya nih. Menyerahnya Roger itu adalah langkah awal untuk menciptakan dunia baru dan menemukan orang yang Roger cari, di mana orang ini akan mewarisi tekad Roger serta ini juga menemukan harta peninggalan Joy Boy yang sudah Roger temukan terlebih dahulu. Namun tidak seperti Roger yang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap harta itu, karena memang Roger bukanlah yang terpilih nih. Orang yang ditunggu-tunggu Roger itu diharapkan bisa melakukan sesuatu terhadap harta yang sudah ditinggalkannya itu. Tentu bukan hanya Roger nih, semua kru Roger yang ikut serta dalam perjalanan menuju pulau terakhir Locktail pun juga mendukung apa yang sudah dibangun oleh kaptennya sendiri. Seperti hanya Oden yang memiliki impian terbesar untuk dapat membuka negeri Wano itu demi menyambut Joy Boy di era yang baru. Nah sebelumnya nih di ATV juga saya mau pembahasan mengenai Roger dan semua krunya yang menjadi jembatan nih untuk Luffy dengan menjadi raja bajak laut serta Joy Boy dengan judul Sang Pernah Berkata Locktail Kutunggu di Sana Luffy. Pesan Goldie Roger diteruskan oleh Sang. Nah kalian juga bisa nonton nih video pembahasan yang akan terhubung dan relate nih dengan pembahasan kita yang sekarang ini, dimana semua akan saling terhubung nih, dari mulai Joy Boy yang gagal menepati janjinya itu, kemudian tekad yang diteruskan oleh Roger namun lagi-lagi harus gagal karena Roger bukanlah orang yang terpilih. Barulah semua akan terhubung nih dan sampai ke bakat senju kita Monkey D. Luffy untuk meneruskan apa yang sudah para pendahulunya itu coba lakukan. Joy Boy gagal, Roger pun juga gagal. Namun dia sudah membukakan jalan yang lebar agar Luffy dapat dengan lebih mudah nih menggapai semua yang sudah dimulai oleh Joy Boy di masa lalu dan mendatangkan fajar untuk dunia sendiri. Apakah yang akan dilakukan Luffy selanjutnya nih setelah Art Wano ini? Gimana menurut kalian? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai satu garis lurus nih, semua yang akan saling terhubung antara Joy Boy, Goldie Roger serta Monkey D. Luffy itu sampai saat ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.